Om Swastiastu. Bapak Ibu, selamat datang di SD Negeri 1 Pakse Bali pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Juli. Ini adalah pertama kali kita bisa bertemu tatap muka kompak satu kelas. Kalau kemarin satu datang kan satu persatu datang. Nah, pada hari ini yang ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua sudah mempercayakan kami SD 1 Pakse Bali. Terima kasih banyak yang tahun ini adalah tahun paling banyak dapat siswa kelas 1, 33 sesuai dengan kuotanya. Jadi nanti kedepannya mohon juga dibantu program-program kami agar apa tujuan Bapak Ibu, tujuan sekolah bisa tercapai. Kita dikasih keselamatan pada hari ini, bisa bertemu pada hari ini, mengawali kegiatan pada hari ini. Yang perkenalkan diri, Titiang Ida Ayu Yuliani, Titiang Kepala SD 1 Pakse Bali, dan di samping Tiang ada Bu Baik. Beliau adalah menjadi guru kelas 1 yang akan membersamai putra putri Bapak Ibu selama 1 tahun ke depan. Titiang mengundang pada hari ini karena ada beberapa hal yang perlu Titiang sampaikan terkait dengan tata tertib, pakaian, program sekolah, ya, dan nanti ring group ataupun tas sekolah anak salah berpakaian, tidak membawa makanan. Makin kita samakan persepsi apa yang nanti Bapak Ibu ingin tanyakan, ada yang mengganjal, sampaikan hari ini. Jadi program sekolah semestinya hari ini juga ada Bapak Komite karena beliau berhalangan hadir, jadi Bapak Ibu sekaligus orang tua sekaligus juga komite. Oke, itu yang mestinya harus ada. Nah, pada pagi hari ini agenda kita yang pertama adalah tata tertib pakaian, kemudian juga yang kedua penyampaian program sekolah. Terus Bu, kemudian ada pemilihan paguyuban kelas. Ini yang kita akan bahas pada yang perempuan dasinya kumpul, yang laki-laki juga kumpul. Itu mohon diupayakan hari Minggu malam itu masukkan ke dalam tas. Kadang-kadang anak satu itu lupa bawa topi dan dasi. Katanya belum bisa menjawab apakah memang tidak bawa ataupun tadi dibawa lepas, nggak tahu. Jadi mau dikontrol, ditaruh tasnya hari Minggu malam. Cek. Kemudian Niki yang sering salah persepsi, banyak anak-anak yang menggunakan sepatu warna hitam tapi bawahnya isi putih, isi pink, isi biru dan sebagainya. Maka Ibu diupayakan kalau memang belum beli sepatu, menggunakan sepatu warna hitam tanpa ada warna lain. Seperti Niki, aku namun jadi memang Bu yang tak bisa belikan, yang minta dari sini atau pakai punya tangannya, yang tidak satu, memang alasan seperti itu. Bahkan gara-gara berkelas sepatu hitam polos, anak-anak tidak bisa sekolah. Tapi diupayakan yang beli baru itu hitamnya total polos. Gitu. Zaman sekarang di sini di atas dia mengunjung tengah, diupayakan anak-anak yang perempuan rambutnya dijalin 2 menggunakan pita warna merah hari Senin. Bagi yang punya putri, ini yang putra berlaku itu. Itu yang Senin, ampun bisa dipahami nggih? Tak Selasa mungkin masih sama. Selasa baju putih lengan pendek, bawa rok celana sama, kemudian juga ikat pinggang sama, sepatu juga sama, kaos kaki juga sama. Kita juga sama, masih sama persis. Nih, yang hari Selasa. Baju batik atau endek dengan rok atau celana warna putih. Nanti baju endek ataupun batik kami fasilitasi belinya di sini. Mungkin besok atau Senin akan datang tukang garisnya mengukur putra putri Bapak Ibu. Oke, karena ini sudah berlaku kelas 4 sudah pakai baju batik atau enggak. Jadi yang paling mungkin sekitar dulu sekitar 95 atau 100 ribuan, mungkin ada
naik lagi dikit karena perubahan harga kan. Ya, ini Kamis menggunakan pakaian adat, menggunakan kaos kaki. Nanti kita sepakati Bapak Ibu. Kamisnya Nike mau menggunakan batik yang di hari Rabu atasnya, tapi menggunakan pakaian adat sembahyang juga boleh. Bapak Ibu sama nanti kesepakatannya. Kemarin di TK katanya menggunakan ya batik ya. Ini kita sepakati ya. Kalau begitu berarti sekali Kamis bawahnya kamer, atasnya tetap batik yang hari Rabu, menggunakan selendang, yang menggunakan gudeg. Aku nikah ya? Seragam yang emang sesuai dengan ketentuan siaga. Udah sama menggunakan ikatnya warna hitam, Niki, sepatu hitam, kaos kakinya hitam. Kadang-kadang anak masih bingung, Jumat satu mangen kaos kaki putih, dia mangen baju pramuka, mangen kaos kaki hitam. Sama. Kemudian rambutnya yang perempuan dijalin dua, kita warna coklat. Kalau kamu belum bisa ganti baju, saat jam olahraga tidak usah membawa baju ganti. Pakai itu mama sambil belajar, gak apa-apa. Sambil jalan, setelah sudah bisa ganti baju, nanti baru membawa baju ganti. Nanti jadwalnya masih jam khusus, nanti akan di-share di paguyuban karena untuk kurikulum baru 2 hari yang lalu datang lagi panduan kurikulumnya, jadi yang sudah buat jadwal lagi dirombak sekarang. Kalau memang tidak bisa sama sekali, aku napian kan dia langsung kan Bu yang masuk itu gara-gara menjual baju putih kan, nanti lagi yang salah gara-gara baju anak-anak putus sekolah kan, itu diupayakan turun baju putih, udang putih bagi yang cowok. Untuk yang hari-hari tertentu, Wenten yang mau dibahas tentang pakaian, sampun berlebihan, takutnya anak kan bermain-main kemudian hilang. Kami juga tidak bisa bertanggung jawab penuh atas kehilangan emas, karena kan lumayan harganya, kalau itu hilang sampai 5 gram, betul banyak kami mencarikan pengganti. Diupayakan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan dan juga aksesoris yang berlebihan. Unik kan, angin Bandung dan perempuan yang gaya-gaya itu diupayakan tidak nih, karena masih anak-anak. Dan kalau yang mau dibahas tentang pakaian merah putih nih, ada yang sudah beli nih? Merah putih kan? Ya ada putihnya, ada merahnya nih. Kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah Pak Ibu sudah bangun pagi apa belum? Yang nggak bisa menilai karena itu kegiatan di rumah. Jadi mohon dipandu bagaimana caranya. Kan anak-anak yang biasanya bangun pagi tidur cepat otomatis akan bangun lebih pagi. Ketika bangun lebih pagi tentunya tidak akan lambat datang sekolah. Sarapan, menyiapkan hari itu kan tidak menggesot-gesot. Nah, bagaimana kami bisa menilainya? Kami akan memberlakukan kalung kehadiran. Maksudnya seperti ini. Kelas 1 kan 23 jumlahnya. Kami akan buat kalung kehadiran dari nomor 1 sampai nomor 33. Anak-anak yang datang pertama akan menggunakan kalung nomor 1. Anak-anak yang datang nomor 2 menggunakan kalung nomor 2. Dengan demikian kami bisa memantau anak ini datanya paling terakhir. Kenapa? Apa yang terjadi? Apakah memang karena kondisinya sakit atau karena lambat bangun? Apa ada acara di rumah? Nanti kamu tanya. Ini caranya untuk mengukur indikator bangun pagi. Anak dikontrol tidur lebih cepat agar bisa bangun lebih pagi atau lebih awal. Yang kedua, kami juga akan nanti mengirimkan pengisian jurnal kegiatan. Bapak Ibu akan yang kasih jurnal kegiatan, diisi tiap hari anaknya tidur malam jam berapa.
makan, doa bersama, pulang sekolah, bersandi bersama, turnamen film, sembahyang bersama. Kita bisa pantau dari sekolah, anak untuk nggak beribadah yang bisa pantau. Ring rumah juga dipantau. Kalau kita agama Hindu kan tiga kali sembahyangnya. Kalau di sekolah pantau pagi, siang, ring jero, ring dia, ring puri. Satu kali sorenya mau dipantau beribadahnya. Ya, biar taat beribadah. Akan pantau di sekolah kan. Setelah selesai dia anak-anak melakukan kegiatan senam bersama. Biasakan pantau juga olahraga setiap jam apa sudah bisa. Niki, tahun ini kalau tahun lalu kita melakukan namanya program remas. Dan akan dikumpulkan di halaman per fase. Fase itu fase A, fase 1 dan fase 2 dikumpulkan, dipandu literasinya oleh guru walinya. Dan akan diajarkan anak berbicara, bercerita, gurunya mendongeng gitu. Jadi mohon anak-anak bisa datang sebelum jam literasi mulai. Kadang-kadang pada yang lambat dari literasi baru datang. Dan upayakan anak-anak dia datang lebih awal. Oke, ini literasinya yang agak susah sekali Bapak Ibu. Makan makanan sehat dan bergizi. Yang panjang umur makin. Benten anak-anak yang tidak membawa bekal nasi. Oke, benten. Tapi rasanya Bapak? Oh, berarti tidak bisa makan nasi pagi-pagi. Kalau makan nasi biasa jam berapa bisa? Ya, berarti dari jam pagi sampai jam 11 apa yang dikonsumsi? Oh, roti. Bisa Bapak rotinya yang masukkan ke dalam pepaknya? Kita makan, masukkan rotinya ke sana. Ketika jam makan bersama, nanti dia konsumsi roti bareng-bareng. Memang tidak terbiasa makan nasi pagi. Ada seperti itu, tidak bisa makan nasi ada, tidak bisa makan sayur juga ada. Nah, itu kenapa program diluncurkan? Karena dari survei banyak anak-anak yang tidak bisa mengkonsumsi sayur. Dibiasakan sejak dini. Makin yang Persijaya mulai dari sayur dumun. Otak makannya dikit-dikit. Nanti kami pandu di sekolah. Ketika dia makan bersama, kami pandu. Anak-anak tidak boleh bersisa, pasti dimakan sayurnya. Dikit-dikit dumun. Ampunan menjadi mie dan sosis. Kita dari Bapak kami tidak, itu anak makan, dilihat semua, hampir semua berisi makanan mie dan sosis. Tidak ada yang ikan, jarang. Disurvei, berarti begini kondisi anak-anak di bawah. Makin Bapak Ibu, sekarang mulai membiasakan dan ini dikit-dikit ininya. Putra putrinya menasihat karena satu, bekerja jam 3 pagi misalnya. Beli nasi di dagang nasi, dibawa ke Pak ke sana. Beli nasi. Saya lihat, bonus Pak bawa di mana? Beli di warung. Dibawa ke sana tak makannya apa sih? Tetap juga masih mie. Nah, kami bekerjasama dengan Kadin mengedukasi, beliau akan menyediakan makanan sehat. Tetapi Bapak Ibu harus bilang dulu ke sana mau beli di sana apa bawa dari rumah. Ketika nanti Bapak Ibu tidak bilang mau beli di sana tapi tidak membawa nasi, kan tidak bisa makan bersama. Ketika disediakan Bapak Ibu bawa, agaknya nanti didata dumun. Siapa yang memang benar-benar tidak bisa menyediakan makanan sehat untuk anaknya, bisa koordinasi dengan kantin kami agar disiapkan saya setiap harinya. Oh, jadi kesukaannya hingga diupayakan Bapak Ibu yang menyiapkan dari rumah. Ampun. Nasi, sayur, daging,
Ya buah ya bunga di upayakan namun pelan-pelan nih. Kalau bisa jangan isi sosis, mie atau makanan junk food lainnya nih. Bang Niki pikir rencananya kan Lumun dapat MBG, makanan bergizi gratis kan, itu kan rencana Lumun kan, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Nah kalau itu terrealisasi, Bapak Ibu kan perlu paling membekali makanan sehat dapat nanti. Kalau itu terlaksana kan paling tunggu MBG-nya nih ke sudah datang tetap ke makanan gratisnya kan. Maupun yang ada 154 orang itu Bapak Ibu nih selama belum datang, kalian Bapak Ibu memfasilitasi anak-anaknya untuk membekali dengan makanan sehat. Yang kedua, kita punya program sumber Sabtu makan bersama. Itu seluruh anak dari kelas 1 sampai kelas 6 makan bersama di halaman tanpa terkecuali. Itu diupayakan anak wajib membawa nasi makanan sehat. Itu akan kita makan bersama. Kita akan review bekal anak-anak. Misalnya silakan ibu, ini namanya ini bekal hari ini adalah nasi, sayur, toge, kita review makanannya. Jadi upayakan satu, Bapak Ibu semua anak wajib membawa bekal karena ada sumber. Saran-saran untuk program-program kami. Oke, saran-saran belajar Ibu nih. Ini yang berisi yang bermasyarakat. Nah, dalam rangka mewujudkan kegiatan bermasyarakat, kita ada kegiatan jelajah sampah. Jelajah sampah itu Senin kita laksanakan. Sebelum bel masuk itu kita akan ada program jelajah sampah. Semua anak itu memungut sampah di lingkungan sekolah. Karena sekolahnya kan hari Minggu, pastinya banyak sampah yang ada daun. Kita melakukan seperti ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini di rumah juga anak terbiasa memungut sampah. Ketika ada sampah disapu. Mudah-mudahan kebiasaan ini berdampak pada siswa di rumah. Oke, yang kedua ada apa sehat? Itu ambil sampah setelah istirahat. Semua anak setelah istirahat berakhir itu wajib memungut sampah di halaman ataupun di kelas ikut yang tertuju. Nih, pertanyakan kedua kan kelas 1 enggak nih, kecuali kelas tinggi karena main game. Nah ini yang penting. Di sekolah kami ada beberapa ekstrakurikuler. Itu bisa diikuti oleh dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi untuk beberapa ekstra memang tidak kami ajarkan di kelas 1. Pramuka tetap setiap hari Sabtu nih. Silat bisa. Kemudian football sama rugby pengen Lumun karena itu olahraganya lumayan, alatnya berat, untuk mukul itu nggak bisa. Tari juga ada. Silakan diarahkan putra putrinya untuk mengikuti. Kalau pramuka wajib, salah satu ekstra yang selain yang wajib, silat juga boleh. Oke, bagi bapak ibu. Tapi memang kalau memang tidak ada yang cukup pramuka saja dimulakan, kan nggak usah maksakan silat kan, silat satu kan susah juga. Jadi pramuka wajib, tapi kalau ada memang sudah menyamakan silat boleh. Dan tari, kalau tari bisa kok kelas 1. Oke, kita kan dapat tari, lagi dapat tari bisa dilanjutkan. Niki, sana mari dapat bantuan. Kami menyediakan perpustakaan yang ada kapoknya, bukunya sudah berjenjang. Bapak Ibu bisa berpartisipasi meminjam buku ke sana untuk dibacakan pada anaknya di rumah. Misalnya pulang sekolah, Bapak Ibu ingin bacakan cerita di rumah, silakan datang ke perpustakaan meminjam buku. Satu kan bisa sendiri, silakan dibantu ke orang tua yang sana. Dibantu di rumah dibacakan ceritanya, boleh. Oke. Dan setiap minggu juga ada kegiatan kunjungan perpustakaan. Kalau tidak salah tahun ini kelas 1 ada 1 yang taruh kunjungan perpustakaan.
semua anak melakukan kunjungan perpustakaan, membaca di perpustakaan itu wajib. Dan juga ada bersama dengan orang tua Niki. Bapak Ibu misalnya, karena kemarin disediakan di depan kelas, sampah membludak, gerbang dibuka, anjingnya masuk, plak, jorok. Yang menyediakan satu tong sampah di kantin. Bagaimana Pak Ibu mengupayakan untuk pengurangan sampah plastik? Pertama, membekali putra-putrinya makanan menggunakan tas ramah lingkungan. Nenten ngangge kresek diupayakan. Kemudian saat purnama tilem membawa pemustaan menggunakan alat yang tekan di teng-teng itu atau bunganya dibungkus dengan daun. Itu diupayakan nih karena biar pengurangan sampah plastik. Kamu jelas ya? Kamu juga dulu nanti kalau ada hal yang belum dipahami jangan di telepon matanya. Mulai hari Senin anak-anak pulang jam 11 waktu dengan 1 kali istirahat. Oke. Bentar kali yang banyak kan? Ampun. Makin dari semua tehnya dulu biar Ijam bisa menambah semua. Oke. Perkumpulan orang tua murid dalam suatu kelas yang bertujuan untuk membangun, menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi kepedulian dan tanggung jawab orang tua dengan memberikan saran dan masukan dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa. Di kelas 1 juga bagus. Tepuk ulang. Ini makin dia jadi memilih pengurus paguyuban. Kayo dados ketua. Mang Degles. Ada Ari Basma Dewi. Ya. Ibu pilih sekretarisnya Laris. Siapa yang enak ajak kerja? Kan? Namanya Alin. Ya, ya Alin katanya. Bendahara mari Siki, iki temen-temen jinah nih. Anak ada iuran iki sekretaris. Apa bendahara lagi? Temen-temen jinah. Tolong Pak. Namanya ya. Oke, Pak. Gitu. Kamu telanang segitu mah. Siapa yang mana? Ngaji nge. Ngaji. Mang Degles. Nih, sampun ya. Kelas 1 tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Konsentrasi. Tinggi. Dari tahun lalu kita kerjasama dengan DPR Sari Jaya Sedana untuk kegiatan menabung anak-anak. Bapak Ibu yang nenten akse jadi nabung, dari Siki ambil formulirnya, nabungnya setiap hari. Kalau tahun lalu semua ya, semua. Karena kami tidak memungut tabungan Bapak Ibu, tendados sekolah. Kalau sudah punya tabungan, kapanpun bisa ditarik. Langsung ke kantornya bisa ditarik. Oke, tiket nabung diambil ke sini, diisi kembalikan kalau narik. Bapak Ibu mereka langsung narik, nado kalau buktinya. Oke, kira-kira samian ya? Oke, kan membiasakan anak-anak untuk hidup hemat. Nanti dilampirkan kakak saat yang tahun ini dilampirkan kakak potong kakak jepret sama uang 5.000 untuk setoran awal. Oke. Di setoran di sini Bapak Ibu nge.